Badan Pusat Statistik atau BPS kembali merilis kinerja perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan pada Agustus 2025 tercatat surplus 5,49 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sekaligus menandai rekor surplus selama 64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyatakan surplus perdagangan kali ini ditopang oleh kinerja sektor non-migas, di mana sektor ini mencatatkan surplus hingga 7,15 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, nilai surplus didapat dari total ekspor yang mencapai 24,96 miliar dolar, sementara nilai impor berada di angka 19,47 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian surplus ini bahkan melampaui konsensus pasar yang memperkirakan surplus di angka 4,8 miliar dolar. Namun, surplus neraca perdagangan juga disebabkan oleh penurunan impor yang cukup dalam. BPS mencatat nilai impor merosot hingga 6,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan impor terutama didorong oleh anjloknya impor bahan baku atau penolong hingga 9,06% dan impor barang konsumsi yang turun 5,25%. Hanya impor barang modal yang tercatat masih mengalami kenaikan. Setelah sempat mengalami deflasi pada bulan sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia kembali mengalami tekanan inflasi pada September 2025. BPS mengumumkan inflasi bulanan mencapai 0,21%. Secara keseluruhan, inflasi dari tahun ke tahun pada September 2025 tercatat sebesar 2,65%. Sementara inflasi tahun kalender berjalan mencapai 1,82%. BPS menyebut tekanan harga pada bulan ini utamanya disebabkan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menyumbang andil inflasi terbesar, yakni mencapai 0,11%. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyatakan, komoditas pangan yang dominan mendorong inflasi adalah cabai merah dan daging ayam ras. Selain kelompok pangan, tekanan inflasi juga disumbang oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Harga emas perhiasan menjadi penyumbang andil terbesar kedua dengan andil 0,08%, diikuti oleh rokok kretek mesin dan biaya kuliah. Aktivitas manufaktur Indonesia sedikit melambat namun masih berhasil bertahan di zona ekspansi pada September 2025. S&P Global merilis Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia berada di level 50,4. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan posisi Agustus di level 51,5. Meskipun melambat, capaian ini menandai ekspansi selama 2 bulan berturut-turut setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi selama 4 bulan. Ekspansi manufaktur ditopang oleh peningkatan pesanan baru yang naik untuk bulan kedua secara beruntun. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh permintaan pasar domestik yang lebih kuat. Sebaliknya, penjualan untuk pasar ekspor kembali turun akibat lemahnya permintaan dari luar negeri. Meski pesanan baru meningkat, tingkat produksi atau output justru kembali turun pada September. Penurunan ini disebut terkait dengan melemahnya daya beli pelanggan. Namun, di sisi lain ada sinyal positif dari sisi tenaga kerja. Perusahaan kembali meningkatkan perekrutan pada September, bahkan tercatat sebagai penambahan tenaga kerja tertinggi sejak Mei 2025. Hal ini sejalan dengan optimisme dunia usaha yang menguat ke level tertinggi dalam 4 bulan terakhir, namun pelaku usaha kini dihadapkan pada beban biaya input yang naik ke level tertinggi dalam 7 bulan. Seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak atau BBM swasta kompak menaikkan harga jual produk BBM non-subsidi mereka. Penyesuaian harga ini berlaku efektif mulai 1 Oktober 2025. Berbeda dengan swasta, PT Pertamina Patraniaga hanya melakukan penyesuaian harga untuk 2 jenis bahan bakar diesel non-subsidi. Sementara harga untuk produk BBM lainnya tidak mengalami perubahan atau masih sama dengan harga bulan September lalu. Berdasarkan data perusahaan, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp14.000 per liter dari yang sebelumnya sebesar Rp13.850. Sementara harga Dex Lite disesuaikan menjadi Rp13.700 per liter dari yang sebelumnya sebesar Rp13.600.
Pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump resmi berhenti beroperasi atau shutdown mulai Rabu pagi waktu Indonesia. Keputusan ini diambil setelah Kongres gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan sebelum batas waktu Selasa tengah malam waktu setempat. Shutdown ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak tahun 2018. Akibatnya, sekitar 750.000 pegawai pemerintah yang dianggap tidak esensial akan dirumahkan sementara tanpa gaji. Sejumlah layanan publik seperti bantuan pangan, operasional Taman Nasional, hingga penerbitan pinjaman mahasiswa turut terhenti. Meski secara historis dampak shutdown terhadap perekonomian Amerika Serikat cenderung minimal dan cepat pulih, kondisi kali ini menimbulkan kekhawatiran baru. Sejumlah ekonom menilai pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang sudah goyah akan semakin tertekan. Kekhawatiran utama kali ini adalah potensi terganggunya rilis data ekonomi penting, seperti laporan inflasi dan data pekerjaan bulanan. Situasi ini dikhawatirkan akan memengaruhi Bank Sentral Amerika Serikat Fed dalam mengambil keputusan terkait suku bunga dan kebijakan moneter.